Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori, NIM 9020119114 manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan kelompok kami, yaitu kelompok 4, mendirikan usaha, memaparkan beberapa materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu cara merintis usaha, di mana ketika seseorang merintis usaha itu biasanya faktornya itu ada beberapa, ada 4. Misalkan ada 4. Satu, berusaha menjadi pengusaha. Di sini memang tekadnya merintis usaha itu karena ingin menjadi pengusaha. Yang kedua itu merupakan sambilan. Kedua ini maksudnya merupakan sambilan. Orang ini sudah mempunyai pekerjaan tetap, cuman dia ingin mendapatkan laba tambahan, maka dia beralih menjadi merintis sebuah usaha untuk mendapatkan penghasilan sambilan. Hanya mencoba, di sini hanya mencoba, adanya sebuah rasa penasaran dengan sebuah usaha, dia ingin mencoba-coba, mencari pengalaman lah untuk sehingga dia merintis sebuah usaha. Yang keempat itu terpaksa. Di sini terpaksa maksudnya yaitu misalkan adanya sebuah keadaan di mana kita mengharuskan kita untuk membuka sebuah usaha untuk mendapatkan laba atau penghasilan untuk menunjang hidup. Misalkan di sini pada zaman ini sedang terjadi wabah corona. Di sini kita pemerintah melakukan PSBB sehingga kita itu kebanyakan diam di rumah. Makanya kebanyakan orang lebih memilih terpaksa untuk menjadi pengusaha, merintis sebuah usaha, di mana misalkan usahanya jualan-jualan sebuah makeup kah atau apakah. Nah, di sini adanya keterpaksaan untuk menambah biaya sambilan, begitu, biaya tambahannya dalam hidupnya. Yang kedua yaitu cara memulai usaha, mendirikan usaha baru atau membeli perusahaan. Sini kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchisin, yaitu menggunakan nama dan manajemen perusahaan lain, perusahaan induk, pemilik nama atau franchisor, dan perusahaan pengguna atau franchise, di mana arti franchising atau waralaba secara umum didefinisikan sebagai hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Arti dari franchise atau pewaralaba, pembelian waralaba atau franchise adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Selanjutnya itu arti dari franchise atau penerima waralaba itu adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi atau franchisos. Maksudnya itu dukungan dari franchisos itu berupa pemilihan lokasi, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku, iklan bersama, jenis dan bidang usaha, sektor jasa industri dan sektor jasa tambang, sektor industri dan sektor tambang. Itu bisa berupa kelautan, perikanan, sektor percetakan, sektor seni, pariwisata dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor penentuan bidang usaha, di mana ada beberapa faktornya ya. Ada misalkan minat dan bakat, di mana modalnya berapa, waktunya kapan, labanya
penghasilannya berapa ketika kita melakukan bidang usaha ini, pengalaman kita di mana, di bidang usaha mana pengalaman kita. Cara mendirikan usaha atau menggandakan rapat umum pemegang usaha. Di sini membuat akta notaris, mendaftarkan ke pengadilan negeri, mendaftarkan pada lembaga negara. Selanjutnya itu jenis izin usaha, dokumen yang diperlukan dalam suatu usaha. Ada tanda daftar perusahaan, ada nomor pokok wajib pajak, ada jenis izin usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha mandiri, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan izin dari departemen teknik sesuai dengan bidang usaha. Faktor penyebab kegagalan usaha itu ada beberapa, ada data dan informasi yang tidak lengkap, ada salah perhitungan, ada kesalahan dalam pelaksanaan, ada kondisi lingkungan, ada unsur kesengajaan. Dalam hukum yang dapat dipilih itu ada beberapa hukum yang dapat dipilih. Misalkan badan hukum yang dipilih perusahaan perseorangan, ada firma, ada perseroan komanditer, ada koperasi, yayasan, ada koperasi, ada yayasan, ada perseroan terbatas. Nah, itulah beberapa dari slide kami sempat saya jelaskan, dimana kalau misalkan kita ingin merintis sebuah usaha atau mendirikan usaha butuh tekad yang matang supaya ketika kita memulaikan sebuah usaha tidak berhenti di pertengahan jalan, maksudnya begitu. Dan untuk mendirikan usaha itu perlu kita mengamati faktor-faktor yang saya sampaikan, sehingga kita bisa mendirikan usaha dengan sesuai harapan yang kita inginkan, begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.